Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri dimulai dari Halo, nama saya Tio Albert Alexander. Halo, nama saya Rina Sufiani. nama saya Arinita Putra Loli. Nama saya Nasia Mesara. Nama saya Lady Pionaribi. Oke, makasih. Hai semuanya, jadi kami dari kelompok 6 akan membahas tentang PHK di masa pandemi. Nama-nama kelompok: Saskia Mesara, Ardila, Tio, Randy, Leodikia. Berikut adalah pengertian dari PHK. Jadi, pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja buruh dan pengusaha atau majikan. Pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan 1. Pekerja yang sakit menurut keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan secara terus-menerus. 2. Pekerja sedang memenuhi kewajiban terhadap negara. 3. Pekerja menjalankan ibadah sesuai agamanya. 4. Pekerja menikah. 5. Pekerja perempuan yang hamil, melahirkan, menggugurkan kandungan, atau menyusui bayi. Pekerja mempunyai ikatan perkawinan atau pertalian darah dengan pekerja lain di dalam satu perusahaan kecuali disebutkan dalam peraturan perusahaan. 2. Pekerjaan melakukan kegiatan yang terkait dengan serikat buruh di luar jam kerja. 2. Peradapahaman agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin. 4. Pekerja sakit atau cacat tetap akibat dari kecelakaan kerja. Jika pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan alasan-alasan di atas, maka pengusaha wajib memperkerjakan kembali karena batal demi hukum. Bila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon sesuai masa kerja. Jenis-jenis PHK. 1. PHK demi hukum. Jenis PHK yang pertama adalah PHK demi hukum. PHK ini terjadi karena berakhirnya masa perjanjian antara pengusaha dan pekerja. 2. PHK karena melanggar perjanjian kerja. Sederhana, PHK ini terjadi karena salah satu pihak melanggar perjanjian kerja yang telah disetujui. 3. PHK karena kondisi tertentu. Jenis PHK ini umumnya terjadi karena beberapa kondisi yang memaksa pihak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. 4. PHK sepihak dapat terjadi karena salah satu pihak memutuskan untuk memutuskan hubungan kerja secara sengaja. Sampai di situ, kamu masih bisa mendapatkan tambahan pada pesanggotamu dengan uang penggantian hak dengan syarat sebagai berikut. 1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum digugur. 2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerjaan atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. 3. Hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan. Solusi PHK adalah dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia di bidang ketenagakerjaan telah mengambil sejumlah tindakan, yakni mengoptimalkan pelaksanaan program Kartu Prakerja, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK melalui pemberian pelatih dan dukungan finalisasi, memberikan inisiatif pelatihan berbasis kompetensi dan produktif bagi masyarakat terdampak. Oke, itu aja solusi PHK saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, silakan lihat berita yang kami berikan. Ya, pemirsa, ancaman di depan mata saat ini tidak hanya virus corona, tetapi juga kemiskinan dan pengangguran yang angkanya terus meningkat. Pemerintah sejauh ini masih cukup yakin kenaikan jumlah kemiskinan dan pengangguran sesuai prediksi dan sudah punya sejumlah skenario agar masyarakat bisa bertahan hidup. Sekarang udah pengurangan, akhirnya kena juga. Ya, sudah tidak punya tempat tinggal. Nama pria ini Muhammad Supriyadi, korban PHK karena pandemi corona. Ia tinggal bersama istri dan 2 anak di Lagoa, Jakarta Utara. Ini bukan rumahnya, melainkan kontrakan yang harus ia bayar setiap bulan. Pabrik garmen tempat ia bekerja goyang karena tekanan corona. Supriyadi masuk daftar karyawan di PHK. Corona benar-benar membuatnya menderita karena harus membesarkan 2 anaknya yang kecil di saat tak punya kerjaan dan pemasukan. Sekarang udah pengurangan, akhirnya kena juga. Ya alasan pengurangannya
karena virus corona ini COVID-19, jadi karyawannya dikurangin tadi. Ibu kota Jakarta, jantung ekonomi nasional pun tak mampu menahan ganasnya sebaran virus corona. Satu persatu, karyawan kena pemutusan hubungan kerja. Di awal-awal corona saja, angka kemiskinan DKI naik dari 362.000 menjadi 480.000. Angka ini melompat 1% lebih. Hingga saat ini, angkanya dipastikan bertambah karena pemutusan hubungan kerja di perusahaan masih terus terjadi. Di daerah lain, Pandeglang, Banten, berjarak sekitar 112 km dari ibu kota Jakarta, seorang pria harus tidur di kandang kambing. Ini bukan kandang kosong, tapi ada 6 ekor kambing di dalamnya. Pria bernama Sana ini terpaksa tinggal di kandang kambing tetangga setelah rumahnya tak lagi layak ditempati dan ia tak punya uang merenovasi. Atas kebaikan tetangga, Sana mendapat makan karena mengurus kambing. Yang menyedihkan, Sana tak tercatat menerima bantuan sosial pemerintah karena tak punya KTP. Kalau ini lebih menjauh dari ibu kota Jakarta, tepatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Sastro dan istri tinggal di gubuk kecil di perkebunan warga. Sastro melewati siang dan malam hanya bersama sang istri Sugiani karena tak memiliki anak. Untuk makan sehari-hari, Sastro memancing di sungai. Ya, sudah tidak punya tempat tinggal. Ikut teman. Oh, selama bangun-bangun ini? Ya sendiri. Bangun sendiri karena bingung sih ya. Nggak punya tempat tinggal. Ya apa adanya lah. Angka kemiskinan di Indonesia di awal pandemi Corona Maret silam 1,6 juta orang, naik 0,5%. Total saat Maret 26.420.000 jiwa. Pandemi Corona belum juga berakhir. Pemerintah memperkirakan penambahan angka kemiskinan terus terjadi hingga 5 juta orang. Sementara, angka pengangguran diprediksi bisa mencapai 4 juta orang. Karena adanya kenaikan PSBB ini, memang yang terkena kan lebih banyak kepada UMKM dan kelompok yang paling bawah. Jadi sekarang dengan Kementerian Sosial, Kementerian Usaha Kecil Menengah Koperasi, kita sedang mengidentifikasi mereka dan untuk memberikan bantuan sosial tapi yang produktif. Pembagian bansos memang salah satu jurus andalan pemerintah saat ini. Tapi, carut-marut data di lapangan kerap membuat bantuan salah sasaran. Kalau sudah begini, masyarakat memang harus berjuang bertahan hidup sendiri di masa pandemi yang tak jelas kapan akan berakhir. Perjuangan bertahan hidup menjadi lebih berat dan sesak ketika harus berdampingan dengan kenyataan ada anggota keluarga meninggal karena virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekian dari kelompok kami, semoga yang kami jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.